1 Petrus 4 ayatnya yang ke-7. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, banyak orang saudara ketika mereka mengalami masalah dan ujian, hati tidak tenang. Karena itu yang terjadi, saudara, ya. Tetapi saudara, saya mau katakan, firman Tuhan di sini jelas katakan begini, ya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ya. Bagaimana caranya, saudara, supaya kita bisa tenang? Ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami ujian dari Tuhan, saudara, pertama-tama, saudara, yang terjadi dalam hidup kita, kita panik dan takut. Saudara, saya mau kasih tahu, ya. Ketika saudara rasa panik, rasa takut menguasai hati kita, menguasai hidup kita, membuat kita nggak bisa tenang berdoa, ya. Membuat saudara kita bisa mengambil keputusan yang salah di dalam kita bertindak. Karena apa? Hati ini sudah tidak tenang. Makanya saudara, Alkitab dengan jelas berkata begini, kuasailah dirimu supaya kamu bisa tenang. Bagaimana caranya, saudara, supaya kita bisa tenang? Saudara, coba ya, Yesaya 30 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Ya, haleluya. Saudara, ternyata Alkitab dengan jelas berkata, ya, dengan tinggal tenang, tergantung kekuatan kita. Amin. Sampai di manakah batas kekuatan kita? Sampai di manakah, saudara, batas kelemahan hidup kita? Tetapi ketika kita berusaha menguasai diri, cara kita menguasai diri kita supaya kita bisa tenang, pertama-tama kita harus berdoa, ya. Saudara, ketika kita berdoa, saudara tahu, ya, kita membiarkan Tuhan yang berbicara dalam hidup kita, iya kan? Nah, ketika Tuhan sudah berbicara, saudara, tentu saja kita tidak akan pernah salah mengambil tindakan. Kita tidak akan pernah salah mengambil keputusan. Karena apa? Ketika hati kita mulai tenang, firman Tuhan berkata, hanya mendekat kepada Tuhanlah kita bisa tenang. Seperti pujian katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Saudara, saya mau kasih tahu, ya. Saya, saudara, ketika saya punya masalah, saya lebih banyak senang duduk di hadirat Tuhan daripada saya curhat ke orang lain, ya. Sekarang saya mulai menyadari, lebih baik kita kebanyakan curhat kepada Tuhan. Itu lebih enak dan lebih indah, ya. Karena apa, saudara? Ketika kita mau belajar curhat kepada Tuhan, mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, maka firman Tuhan berkata, saudara, hanya dekat kepada Tuhan saja kita tenang. Ketika, saudara, kita punya masalah, kita tidak datang kepada Tuhan, hati kita mulai berkecamuk, kita mulai rasa takut, rasa cemas, rasa panik. Akhirnya, saudara, pikiran sudah buntu, kita bisa mengambil keputusan yang salah. Tapi ketika kita, saudara, ada masalah, kita cari hadirat Tuhan. Kita duduk tenang seperti firman Tuhan katakan dalam Yesaya. Dengan tinggal tenang, ya, terletak kekuatanmu. Sampai di mana kekuatan kita, saudara? Tapi kita cuma bisa kuat ketika kita datang duduk di dalam hadirat Tuhan. Amin. Dan saya yakin, saudara, karena saya mengalami sesulit apapun yang saya alami, saudara, ketika saya duduk di dalam hadirat Tuhan, benar-benar roh saya terbangun. Benar-benar perasaan saya diberikan kelegaan buat Tuhan. Karena firman Tuhan yang katakan, saudara, marilah kepadaku, hai kamu yang berbeban berat dan letih lesu, aku akan memberikan kelegaan buat kamu. Amin. Itu Tuhan yang bilang, bukan saya yang bilang, ya. Jadi ternyata kekuatan kita cuma di dalam Tuhan. Saudara, ketika kita mengalami masalah, carilah Tuhan. Carilah Tuhan, saudara. Duduklah di dalam kaki Tuhan.
kita berseru saja kepada Tuhan. Saya yakin saudara, Tuhan pasti akan datang memberikan kelegaan buat kita. Tuhan pasti akan datang berbicara dalam roh kita lewat hati nurani. Karena firman Tuhan berkata begini saudara, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Roh Allah itu diam di dalam kamu, dia bilang. Jadi di dalam tubuh kita ini ada roh Allah. Ada Tuhan di dalam bait ini. Dia bilang begini, barang siapa membinasakan bait Allah, aku akan binasakan dia. Sebab bait Allah itu adalah kudus, dan bait Allah itu adalah kamu sendiri. Amin. Ternyata kita ini adalah tempat kediamannya roh Allah. Jadi ketika saudara kita dalam kesesakan, sebenarnya ada roh Tuhan di sini. Coba kita bersuruh aja. Nah, lewat hati nurani kita saudara, dia bisa berbicara kepada kita. Dan dia pasti akan memberikan kekuatan bahkan kelegaan bagi kita. Sehingga kita mampu menghadapi setiap beban berat yang menghimpit hidup kita. Amin. Makanya jelas Alkitab katakan, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu bisa berdoa. Saudara, kira-kira saudara ketika kita ada masalah, misalnya masalah yang sangat rumit. Waduh saudara, sedangkan kita mau berdoa aja kacau itu otak. Bagaimana saya mau berdoa sedangkan saya ini nggak bisa tenang. Tetapi saudara, kita kuasai hidup kita. Jangan pernah kita mengikuti dengan kata hati kita. Jangan. Karena itu setan yang akan melumpuhkan iman kita. Tapi bisa kok ngapain kamu ajak begitu. Lihat, lebih baik kita paksakan diri, duduk diam. Biarkanlah hati kita ini tenang. Setelah kita sudah tenang, baru Tuhan berbicara. Artinya kita memberikan kesempatan kepada Tuhan yang berbicara dan mengambil keputusan di dalam hati kita, supaya kita bertindak tidak salah melangkah. Amin. Untuk itu mari saudara, saya percaya ketika kita menyerahkan sepenuhnya hidup kita hanya kepada Tuhan, Tuhanlah sumber kekuatan kita, sumber pengharapan kita, Dialah segala-galanya dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, saya aminkan firman Tuhan.